Buat lu semua yang nyuruh ngejarah toko Cina, ngerusuh, dan ngejelek-jelekin orang Cina, fix, lu goblok. Tolol. Jangan karena emosi yang membabi buta, akhirnya lu mudah jadi budak provokator. Nggak semua orang Cina itu jelek. Jangan pukul rata. Faktanya, ada banyak jutaan warga atau rakyat Tionghoa yang hidup dengan sederhana. Misalkan, buka toko kelontong, warung, atau usaha-usaha kecil. Bahkan ada yang jadi pedagang kaki lima. Keturunan Tionghoa juga nyumbang faktor informal, sama kayak rakyat-rakyat lain. Dan nggak semuanya kaya. Dan nggak semuanya juga terhubung atau punya hubungan sama pemerintah. Yang kedua, banyak Cina yang pro rakyat dan cinta Indonesia. Pertama ada Quick Yangi, di mana dia sering banget mengkritik peraturan-peraturan pemerintah yang ngerugiin rakyat kecil. Terus juga ada Adrianus Meliala, kriminolog yang sering banget kritik pemerintah kalau kebijakannya diskriminatif. Lalu ada komunitas Buddha Suci yang sering banget turun ke jalan bantu warga tanpa memandang etnis atau agama, dari mulai gempa, banjir, dan sampai yang terbaru adalah COVID-19 kemarin. Bahkan nih di masa lalu ada orang Tionghoa yang sangat punya power, yaitu Sudono Salim, yang masih terus mempekerjakan pekerjaannya di tengah ambang krisis di Indonesia. Yang ketiga, orang Cina di Indonesia banyak buka lapangan kerja. Dari mulai manufaktur, perdagangan, semua mayoritas adalah keturunan orang Tionghoa. Usaha-usaha mereka terus berjalan dan membuka lapangan kerja yang banyak bagi masyarakat Indonesia. Mereka juga yang bikin ekonomi Indonesia terus jalan dan ngasih kerja ke rakyat-rakyat Indonesia. Nah, kalau dihancurin nih, kira-kira siapa yang kena? Rakyatnya juga, lu juga yang kena. Yang terakhir, kalau lu ngerusuh, dampaknya ke perekonomian Indonesia sangat besar. Krisis 1998 itu bukti nyata. Inflasi melonjak 77,63% karena kerusuhan dan penjarahan. Harga pangan naik, daya beli masyarakat turun, dan pengangguran ada di mana-mana. Dalam teori ekonomi, itu jelas ketidakstabilan sosial membuat kepercayaan investor menurun. Terus nanti modal akan kabur, dan rupiah akhirnya anjlok. Ketika anjlok, harga barang akan naik gila-gilaan. Jadi kalau lo ikut-ikutan ngerusuh dan ngejarah, siapa yang rugi? Rakyat. Bukan pejabat, bukan pemerintah. Rakyat, dan rakyat itu lu juga yang rugi. Jadi sekali lagi, buat lu yang nyuruh ngejarah, ngerusuh, dan apapun itu ke orang Cina, fix, lu goblok, tolol. Itu bukan perjuangan rakyat, itu cuma bikin rakyat makin miskin. Udah, jangan mau dibodohin provokator. Musuh kita itu bukan etnis, musuh kita adalah pejabat dan pemerintah yang semena-mena. Fokus ke sana, dan mending lu fokus deh sama para polisi yang jabatannya naik, padahal setelah kejadian demo dan masalah yang sangat besar ini. See you on the next video.